Halo semuanya, kembali lagi ke channel kami di Cerita PR. Oke, jadi setelah video-video kemarin ya kita kan share-share tips-tips menarik di Jepang, bahas juga nih fakta-fakta di Jepang. Nah, kemarin banyak banget nih teman-teman yang nagih kita untuk bikin Feel budgeting selama kita di Jepang ya Put ya. di YouTube, gak di TikTok, TikTok, gak di Instagram. Itu banyak banget yang minta kita untuk spill budget selama di Jepang. Kebetulan kemarin kita berapa hari, Wan? Kita selama 9 hari 8 malam di Jepang. Dan Betul. kita sepanjang video ke depan kita bakal share total pengeluaran kita selama kita di Jepang. Jadi jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Yes. Sedikit disclaimer nih, jadi budget yang kita sampaikan ini sebenarnya bukan budget yang ala-ala backpacker ya Wan ya. Betul. Tapi dibilang luxury juga enggak gitu. Pokoknya ini budget yang cocok banget untuk first timer atau orang yang mau pertama kali ke Jepang dan mungkin sekali seumur hidup gitu karena kita nyobain banyak wahana dan Kita langsung ke kota, beberapa gitu. kota ya, dari Tokyo, terus Osaka, habis itu Kyoto, terus main ke Nagano juga, Nagano. terus ke Toyama, terus ke Fuji Betul, Kawaguchiko. USJ juga. Iya, itu bukan kota, Pak. Bukan kota, betul. Jadi teman-teman pastikan sesuaiin dulu ya sama tipe traveling kalian ya. Betul. Kita itu berangkat di tanggal 23 Oktober dan sampai di Jepang tanggal 24 Oktober ya. Dan kita pulang Dan itu pulang sekitar tanggal 2 November ya kemarin. Ya, tanggal 2 November. Pas kita berangkat itu musimnya tuh lagi berganti nih dari summer ke autumn ya. Betul. Dan pas pulang gitu lagi puncaknya, bukan puncaknya sih maksudnya Udah mulai merah juga ya. Daun-daun udah mulai memerah. Jadi cantik banget sih, terutama di Fuji tuh waktu itu udah bagus banget. Kita mulai dari pesawat dulu. Mungkin banyak yang pesawatnya berapa nih? Coba buat pesawat kita kemarin berapa PP? Kita PP dapat 7,5 juta ya untuk orang, jadi orang. totalnya tuh sekitar 15 juta. Cuman kita kemarin ada upgrade untuk pilih seat. Betul. Kenanya itu sekitar 300.000 lah buat 2 orang. Jadi ya kurang lebih sekitar 15,3 juta ya Wan ya untuk berdua. Gitu. Dan itu menurut kita udah murah banget di tanggal waktu itu kita berangkat karena kita bandingin ke maskapai yang lain hampir sama, tapi dengan maskapai yang menurut kita masih lebih baik Singapore Airlines sih waktu itu. Murah banget ya untuk kelas di SQ ya. Betul, for murah. airlines Full juga, service full juga. service juga. Terus kita transit berangkat tuh nggak terlalu terlalu lama. lama. Jadi itu worth it banget sih kemarin ya. Oke, lanjut. Yang kedua kita mau bahas tentang penginapan nih. Jadi selama kita 9 hari 8 malam kita tuh habis total 8,2 juta. Jadi kurang lebih semalamnya Sekitar 1 1 jutaan jutaan lah ya. lah. Itu kita pindah ke 3 hotel yang berbeda. Jadi di Jepang itu rata-rata hotelnya memang sekitar 900.000 paling murahnya Ya, sampai untuk kelas kita untuk kelas kita 1,5 jutaan lah ya. 1,5 Tapi juta. kita kemarin ngambil di tengah-tengah ya sekitar 1.100.000 atau 1 juta, ada yang 800. Jadi ya kalau dibagi rata 1 juta lah ya per malamnya. betul. Menurut kita sih yang nggak usah terlalu mahal-mahal lah karena kita bener-bener cuma tidur doang gitu di hotelnya. Tapi juga jangan pilih yang apa ya, yang nggak nyaman juga. Karena kita udah capek ya seharian jalan kaki. Masa kita nggak mau nyaman tidurnya? Jadi Ya tengah-tengah lah gitu. Biar nggak usah yang recovery terlalu mewah besoknya juga. tetap semangat lagi gitu untuk jalan lagi kan. Emang sih hotel-hotel di Jepang tuh untuk ukuran yang maksudnya standarnya itu bisa dibilang mahal ya, maksudnya Dibanding Indonesia. dibanding di Indonesia tuh 1 juta juga udah dapet yang hotel yang gede ya. Kalau di Indonesia, kalau di Jepang Tapi di itu Jepang benar-benar kecil-kecil. kecil minimalis. Gitu. Minimalis semua. Jadi jangan kaget nanti 1 juta cuma dapat hotel yang ya Kayaknya cuman berapa meter persegi kemarin tuh kan? 2 kali 3 lah paling. Iya. Ya, kecil lah. Kecil. Berapa lah? Nggak mungkin 2 kali 3 juga kali. 6 kali 3 kali. Ya nggak mungkin lah. Gedean itu. Kecil lah pokoknya. Pokoknya kecil deh. Kan nonton video kita sebelumnya. Iya, kita udah share. masukin vlog juga ya, itu hotelnya kayak apa. Abis hotel kita juga pesen transport dari bandara tuh pakai Skyliner. Skyliner sejenis apa sih, itu sejenis kereta cepat juga. Dia itu kecepatannya hampir kayak Shinkansen, cuman nggak secepat Shinkansen. Tapi di atas kereta cepatnya Yang biasa. Narita Express. Berapa Wan? Kita itu kemarin 9
952.000 untuk 2 kali ya PP dan 2 orang. Berarti seorangnya untuk PP-nya 476.000. Yes, betul. Oke, kemudian kita mau bahas tentang JR Pass nih, Whole Japan. Jadi kita kemarin setelah pertimbangan ternyata dihitung-hitung transportasi itu lebih murah pakai JR Pass. Makanya kemarin kita pesan untuk berdua itu total habis sekitar 6,1 juta. Itu sebelum harga naik ya Putih? Ya, jadi JR Pass yang saat kita berangkat tuh masih harga itu 3 jutaan ya teman-teman ya. Dan sesuai kurs yang pada saat itu juga gitu. Masih murah itu. Masih murah. Sekarang itu ada kenaikan sekitar 5,5 juta per orang. Jadi kan lumayan banget ya kalau berdua bisa habis 10 jutaan cuman buat JR Pass gitu. Mungkin ada alternatif lainnya ya kalau misalkan kita mau berangkat lagi nih ke Jepang. Apa Put yang kemarin kamu cari tuh? JR Pass yang Hokuriku Arch Pass. Jadi dia nge-cover area-area yang tertentu aja. Kayak misalkan nih kalian mau ke Osaka bisa, ke Kyoto juga bisa, ke Nagano bisa, sama ke Toyama juga masih bisa. Khusus untuk transportasi kalian coba dulu hitung-hitung ya, karena itinerary semua orang kan beda-beda ya. Betul. Nah, terus kita kebetulan kemarin visa waiver itu gratis ya, jadi kita nggak kena biaya sepersen pun. Nah, ini yang banyak banget ditanya nih Put. Makanan berapa habis di Jepang tuh selama 9 hari itu? Ini dia nih. Banyak banget teman-teman yang nanya. Nah, kita bakal bahas nih. Jadi kemarin kita selama 10 hari itu habis sekitar 4,6 juta. Menurut kita itu angka yang ideal buat kita makan tetap enak, nyaman, dan nggak terlalu mahal menurut kita ya. Karena per hari kita tuh per 400.000 ya. Itu ya lumayan murah menurut kita, karena memang di Jepang itu makanannya memang agak pricey. Walaupun makan yang kayak kafe pinggiran gitu yang kecil-kecil gitu tuh harganya lumayan mahal. Makanya pinter-pinternya kita mengatur mau makan apa tuh dalam satu hari ya. Disubsidi silang ya Putih? Iya, itu tuh 400.000 kita nggak flat ya tiap harinya ya. Betul. Bener yang kata Ridwan bilang, kita melakukan subsidi silang. Jadi misalkan di hari ini kita udah makan yang mewah nih, misalkan budget kita boncos sampai 800.000 dalam sehari. Ya udah besoknya berarti kita hemat-hematin, kita makan di Lawson atau beli onigiri aja, atau misalkan di Rapel makannya. Pokoknya pinter-pinter kalian aja gitu ya ngatur budgeting buat makannya. Oke, next adalah mau bahas daily transport nih selama di Tokyo dan Kyoto dan Osaka. Kemarin kita itu memilih untuk menggunakan Pasmo. Pasmo itu kayak Suica di Jepang atau Imani di Indonesia. Kemarin kita habis sekitar berapa? Habis sekitar 2 juta ya, 2 juta ya? Untuk berdua. Jadi kurang lebih 1 juta lah tiap kartu. Sebenarnya kartu Suica itu atau Pasmo itu bisa dipakai selain untuk naik kereta juga. Bisa untuk naik bis, habis itu bayar makanan di minimarket. Cuman saran dari kita adalah nggak usah digabung gitu sama belanja-belanja yang lain. Atau tinggal tap biar aja. Memudahkan aja gitu ya untuk makan ya kepisah di cash sama yang debit, untuk yang transport yang di Suica itu atau Pasmo. Selanjutnya adalah nih juga salah satu hal yang paling sering ditanyain sama temen-temen, yaitu trip ke Tateyama. Kalau kalian teman-teman kemarin lihat yang salju itu Put, ya yang di gunung. Nah ini kita mau bahas itu. Kan pesen tiket Tateyama Alpine Road. Ternyata tiketnya ini yang terusan. Gak usah beli lagi tuh ya di sana ya. Jadi nggak usah beli tiap wahana atau tiap pos-posnya tuh kita nggak usah beli tiket lagi. Kebetulan kemarin diskon yang early bird autumn sekitar 10% lah. Lumayan. Nah itu dapatnya jadi 2,4 juta untuk berdua. 2 orang. Itu udah diskon ya, harga diskonnya. Jadi itu udah nge-cover seluruh entertain yang di dalam trip Tateyama itu ya, mulai dari bis lah, kereta gantung lah, kemudian ada kereta juga yang apalah itu. Iya, semua ada di vlog kita kemarin ya. Itu jangan seru lupa banget. Ditonton. Seru banget. Itu hari terseru menurut kita loh pas main ke Tateyama. Ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang datang yang bukan musim winter tapi pengen ngerasain ada salju gitu. Betul. Next adalah kita ke Universal Studio Japan. Kemarin ini berapa? Osaka ya? Ya, di Osaka.
kemarin dapat tiketnya berapa, Wan? Kita tunggu nyontek dulu. 2.050.000 untuk berdua. Belinya melalui Traveloka ya kemarin Traveloka. kita. Kenapa buat kemarin? Nggak di website resminya? Kemarin aku udah ngebandingin nih dari Traveloka, terus dari Klook, terus sama website resminya juga. Ternyata lebih murah kalau kita via Traveloka karena dapat kode promo yang biasanya musiman gitu loh kalau di Traveloka. Kebetulan kemarin tuh lagi ada promo yang khusus masuk entertainment di luar negeri gitulah. Itu khusus. Jadi aku masukin kodenya terus dapat diskon sekitar potongannya hampir 200.000 per orang. Itu lumayan banget. Ya udah deh, aku pesan di situ. Oh ya, dan kita mau jelasin yang kita beli itu tiket reguler ya, bukan tiket yang fast track, karena di USJ itu bisa sama kayak ke Dufan gitu, ada fast tracknya juga, tapi harganya 2 kali lipat. Oh ya, dan beda-beda ya harganya ya tiap harinya. Ya betul. Kayak setiap seasonnya beda, tiap harinya beda. Jadi kalau kita ibaratin tuh kayak tiket pesawat di Indonesia gitu. Jadi per harinya tuh ada kemungkinan beda-beda. Oke, kita lanjut. Nah, ini nggak kalah penting nih, Put. Modem ya? Ya, jadi selama kita di Jepang, kita tuh pakai modem. Kita nggak pakai kartu SIM card. Tapi kita bawa dari Indonesia. Itu modem. Selama berapa hari kita nyewa? 9 hari. 9 hari. Sekitar berapa? Totalnya 540.000. Dan itu tuh satu modem bisa kita pakai untuk berdua. 24 jam. Dan 24 jam juga. Nggak ada kuota juga gitu, jadi unlimited. Ya, unlimited, betul. Dan yang terpenting si modem ini tuh sinyalnya lumayan stabil ya, Wan ya? Stabil. Di beberapa tempat ya. Kita udah nyobain masuk terowongan kita udah nyobain masuk terowongan itu ada sinyal, nyobain pindah kota ada sinyal, bahkan kayak ke yang Tateyama itu loh, Bud, masih nemu sinyal ya kita. Iya, cuman emang di situ agak susah sih. Iya, jadi beberapa susah karena kan jauh banget itu kan dari pusat kota. Oke, kemudian kita ke taman, itu ke 2 taman yang berbeda. Untuk berdua itu kita cuman habis 126.000. Tuh kebayang murah banget wisata di Jepang di sana. Ini yang bingung maksudnya taman tuh apa? Ya, taman kota gitu, taman kota yang ada di Tokyo sama yang di Osaka ya. Iya betul. Kalau kalian penasaran tamannya kayak apa, takutnya ngebayangin kayak taman-taman yang gak kurus di Indonesia gitu ya. Ini tamannya bener-bener rapi gitu, kayak kebun raya gitu ya. Cuman kebun raya kan agak pricey, agak mahal. Ini tuh murah gitu, 30.000-an per orang tuh. Dan itu ke 2 tempat yang bener-bener bagus menurut kita. Itu yang kedua, tapi kita nggak masuk ke castle-nya ya, Put ya? Iya, kita nggak naik ke castle-nya soalnya bapak ini capek waktu itu. Jadi mikir Kenapa, gitu. Ya maksudnya udah kita bayar, mesti naik tangga lagi banyak lagi, mending gue nonton di bawah gitu. Kita lanjut. Waktu itu kita di Fuji itu sempat sewa sepeda. Ya, betul. Berapa, Wan sewanya? Sekitar 315.000 dirupiahin tuh. Buat berdua. Dan full day-nya di sana tuh sekitar 8 jam ya, dari siang sampai dengan maghrib. Di sana nggak ada. Tapi nggak ada. Sampai jam 6 lah. Sampai jam. Iya, jam 6 sore ya kemarin ya kan. Pilihannya ada sepeda normal atau manual dengan matic atau listrik ya. Iya. Kita ambil yang manual. Bukan manual sih, maksudnya sepeda goes yang biasa biasa. Gitu. Bukan yang Kayak cuma mobil digas manual. gitu, bukan. Oke, dari total yang udah kita sebutin barusan itu belum termasuk apa? Belum termasuk belanja dan beli oleh-oleh ya. Itu nggak mungkin kita spill gitu kan, teman-teman juga kebutuhannya beda-beda. Itu ditanggung sendiri-sendiri gitu. Jadi yang kita sebutin yang utama-utama aja ya, Wan ya. Dan mungkin kedepannya bisa jadi referensi buat nanti trip kalian di tahun ini. Ya nggak sih? Betul. Oke, jadi total pengeluaran kita ini segini nih, Put. Kita munculin nih. Sedikit buat kesimpulan. Kalau misalkan teman-teman mau pergi-pergi, walaupun teman-teman nggak pinter akuntansi dan segala macamnya, tapi tetap penting tuh buat estimasi budgeting selama kalian trip gitu ya. Contohnya kayak kita mau ke Jepang itu penting buat kita itu awalnya mau ngabisin berapa duit nih. Kalau misalkan udah dapet totalnya, nah habis itu baru kita masukin nih, kita mau kesana naik apa, penginapannya itu mau yang kayak gimana, kemudian wahana atau tempat-tempat yang mau dikunjungi itu apa aja, biar teman-teman itu punya gambaran yang terukur gitu. Setelah nanti kalian pergi ke tempat
wisatanya atau ke tempat liburannya itu tuh jadi nggak asal aja gitu untuk beli sesuatu, untuk ngabisin uang. Itu tuh bener-bener teman-teman kan udah punya budgeting per hari, per orang, buat penginapan berapa, transport berapa dan sebagainya gitu ya. Nah itu punya kepuasan tersendiri ya Putih kalau kita udah ngebudgetin, ternyata kita tuh ternyata ada lebihnya gitu, atau ternyata hampir mirip gini budgeting yang kita buat. Bener banget sih. Yeah. Setelah kemarin kita hitung ya pulang dari Jepang, ternyata nggak beda jauh loh dari perencanaan kita sebelumnya. Bahkan kelebihan ya Wan ya, maksudnya duitnya itu bisa kita simpan untuk next trip selanjutnya. Nah jadi kalau misalkan teman-temannya udah budgetingnya udah tahu gitu ya, jangan lupa nih, ini tips yang paling penting menurut kita, harus ngebudgeting 5% dari total pengeluaran itu untuk biaya tak terduga atau miscellaneous expense. Betul. Jadi biaya tak terduga itu biaya yang fungsinya itu buat nge-cover pengeluaran-pengeluaran yang memang awalnya kita nggak rencanain, tapi tiba-tiba di sana ada gitu ya, banyak gitu ya. Nah itu penting untuk di budgetin ya, 5% dari total pengeluaran. Betul. Kita juga mau tampilin nih hitungan-hitungan kita di spreadsheet sebelumnya. Jadi ada real cost-nya sama apa tuh cost yang sebelum estimated cost-nya ya. Berikut sama total belanja-belanja kita. Pokoknya ini udah sapu bersih deh semuanya. Kalau tadi kan cuman utama-utama doang tuh budgetingnya. Jadi kita udah bahas semua total pengeluaran selama kita 9 hari 8 malam di Jepang. Semoga berguna buat teman-teman. Jangan lupa di save, di subscribe juga. Jangan lupa komen ya kalau ada pertanyaan. Jadi teman-teman kalau misalkan memang masih punya pertanyaan terkait spill budgeting di Jepang ini, atau ternyata punya pertanyaan lain nih di luar budgeting ini, boleh ditanyain. Kemungkinan nanti kita jadiin video lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Teman-teman jangan lupa juga ya nonton vlog-vlog kita di Jepang, soalnya tuh itinerary-nya lengkap banget ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyaksiin video-video kita dari sebelum-sebelumnya gitu ya, karena kita terhitung hari ini tuh punya 420 subscriber. Itu angka yang wow, nggak pernah terbayangkan gitu ya. Kita ngebayanginnya 419 lah. Dan ada satu video itu yang sampai 6.000 viewer. Sampai saat kita tag video ini tuh udah 6K ya. Views-nya itu udah wow, lumayan itu membuat banget. kita tuh semangat bikin konten-konten selanjutnya. Jadi kalau gitu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you. Thank you. Bye. Jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Bakso Malang lagi teh dede. Budget-budgetin telah kita sampai. Kita ya? Bentar. Paket.